dari urusan menciptakan makhluk ini. Ya, hanya menurut akal manusia yang jelas ini menciptakan langit dan bumi itu jauh lebih susah daripada menciptakan manusia. Itu jelas dari pandangan manusia. Ya. Ini walam ya'i bi khalqihinna. Allah tidak pernah susah untuk menciptakan langit dan bumi. Itu langit dan bumi yang kamu lihat ini dengan segala keistimewaan dan keajiban yang ada di langit dan bumi ini, itu enggak pernah sama sekali membuat Allah susah untuk ciptakannya. Ya. Kemudian kata Allah, biqadirin alaihil mauta. Allah berhujjah bahwa itu akan lebih mampu untuk Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Kalau jadikan jawaban terhadap syubhat mereka ini dengan beberapa ayat, ini yang menciptakan langit yang kalian lihat itu sangat ajib sekali ciptaannya, ya. Nah, itu akan lebih mampu. Ini awalam yaru anallah, apakah tidak mereka memperhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak menyusahkan menciptakan langit dan bumi itu oleh Allah SWT, ya. Tidakkah dia memperhatikan bahwa Allah lebih mampu untuk menghidupkan jiwa yang telah mati. Nah, ini dalil Allah jawaban terhadap orang-orang mulhid tadi. Ini yang mengingkari pertama dijawabkan Allah berhujjah yang akan menghidupkannya, yang menciptakannya pertama kali. Ya, kemudian Allah sebutkan umpamakan lagi dengan bagaimana ketika dia mengatakan bagaimana bisa hidup dari unsur dari yang telah dingin dan telah kering, ya, tidak mungkin lagi hidup di situ. Kata orang mulhid dijawab oleh Allah SWT perumpamaan yaitu alladzi akhraja alladzi ja'ala lakum min syajar akhdari nara. Diumpamakan oleh. Kemudian dijawab lagi, kalau kalian berpikir coba lihat langit dan bumi itu lebih susah itu daripada menghidupkan manusia yang telah mati. Summa akada subhanahu dzalika wa bayyana bi bayanin akhar. Kemudian Allah SWT mentakkid lagi, menguatkan lagi hal itu dan menjelaskan dengan penjelasan yang bentuk lain. Wa anna laisa fi'luhu bi manzilati ghairihi. Bahwa Allah SWT kita berbuat tidak seperti selain Allah yang mana butuh kepada alat-alat, kebutuh bantuan dan seterusnya. Bahwa Allah ketika berkehendak hanya cukup mengatakan kun. Hanya cukup mengatakan kun, tidak seperti makhluk, ya. Maka di sini Allah sebutkan lanjutan dari surat Yasin itu. Jadi akhir dari surat Yasin itu memang bantahan benar dalam beberapa segi jawaban-jawaban terhadap syubhat orang-orang mulhid, orang-orang ateis. Kemudian ini yang mana Allah SWT tidak butuh bahwa annahu laisa fi'lu bi manzilati ghairi, bahwa perbuatan Allah enggak sama dengan selain Allah. Alladzi yaf'alu bil alat, yang mana selain Allah itu berbuat melakukan sebuah hal lalu dengan alat, wa kulfa susah berusaha, wa ta'ab capek, wa masyaqqa ya melalui kesusahan, wala yumkinuhu istiqlal bil fi'l, bahkan dia tidak mampu untuk melakukan sendiri ya untuk berbuat itu, butuh bantuan orang lain, imma bantuan alat atau bantuan tenaga orang lain. Bal labudda ma'hu min alatin wa mu'in. Ini maka dia mesti ada bersamanya itu alat dan pembantu untuk bisa berbuat. Masak nasi perlu api, perlu periuk, kompor, banyak alat-alat yang kita butuhkan. Itu contohnya. Ya, bal yakfi fi khalqihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini apabila ingin menciptakan sesuatu, ya, terhadap kehendak yang ingin diciptakannya itu, wa yuqawwinuhu, dan membentuknya, nafsu iradatihi, itu cukup keinginan Allah saja, wa qawluhu lil muqawwan, ketika Allah itu berkata kepada sesuatu yang dikehendaki untuk terjadi, Allah mengatakan kun. Ini lalu langsung ya fa idza huwa kainun kama sya'ahu wa aradahu, maka ia terbukti langsung ada sebagaimana dikehendaki Allah dan diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawaban terakhir yang lebih kuat lagi hujahnya. Allah Subhanahu wa taala hanya cukup mengatakan kun, enggak seperti kalau orang-orang ateis mungkin gimana ini, ya, bisa dihidupkan dari tulang telah menjadi unsur yang hancur lulu ini, ya, bagaimana bisa, apa alat yang dipakai? Karena mikir sebagaimana manusia mungkin menghidupkan anak ayam, ya kan, bermacam-macam, dipanaskan, diginikan, digitukan. Tapi Allah SWT dalam berbuat, dalam berkehendak tidak seperti perbuatan manusia yang butuh kepada bantuan alat atau bantuan manusia. Tapi cukup untuk berkehendak Allah ketika menghendaki sesuatu mengatakan kun, maka jadi. Ini kemahakuasaan Allah. Summa khatama hadhil hujjah, kemudian Allah menutup surat Yasin tadi dengan hujjah, yaitu dengan memberitahu anna malakutu kulli syai' biyadi, bahwa segala kehidupan makhluk ini, nasib makhluk di dunia ini, segala makhluk yang ada ini adalah di tangan Allah.
fa yatasarrafu fihi bi fi'lihi wa qawlihi. Maka Allah berbuat terhadap segala makhluknya ya sesuai dengan bi fi'li, dengan perbuatan dan perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya. Yaitu ini Allah berbuat yang sekehendaknya. Maka wa ilaihi turja'un di sini ada faedah lain, yaitu menunjukkan bahwa kalian ketika telah nanti dibangkit bukan hanya sekedar hidup bebas kembali, tetapi ada turja'un, mempertanggungjawabkan perkataan, perbuatan ya dan tindakan-tindakan kalian di waktu di dunia ini. Wa ilaihi turja'un. Ini dalil tentang akan dipertanggungjawabkannya berbagai bentuk sikap, perbuatan, tingkah laku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Kemudian wa min hadza qaulu subhanahu. Kemudian juga dalil lain ya, dengan dari hal ini ya juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, maksudnya adalah dalil menunjukkan tentang adanya hari berbangkit. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah?" Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan sia-sia? Imam Syafi'i mengatakan apa katanya? La yu'mar wa la yunhar. Tanpa ada disuruh, tanpa ada dilarang. Ini hanya ini makanya Syekh Muhammad Wahab menyebutkan dalam kitab Ushul Salah apa katanya? Walam yaturukna hamala. Jadi enggak sia-sia Allah menciptakan kita, bukan untuk main-main. Ini ayah sabul insan ayutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia itu dibiarkan sia-sia begitu, berbuat sekehendak hatinya tanpa ada perlu tanggung jawab nanti di akhirat? Ini awalam yaku nutfatan min maniyin tsumma yumna. Alam yaku nutfatan min maniyin yumna wala tsumma yumna. Ini bukankah sebelumnya dia itu adalah nutfah? Apa nutfah? Segumpal mani. Ya, ini maniyin. Yumna, kemudian dia menjadi apa? Mani tumbuh, ya. Sumakana alaqa, menjadi segumpal daging. Fa khalaqa fasawwa. Selanjutnya lalu dia menjadi manusia. Ini Allah berhujah dengan kehidupan di awal. Dulu kalian itu hanya berbentuk air mani. Lalu Allah sebutkan proses kehidupan manusia ini agar mereka istilahnya tahu diri, siapa dirinya. Ya, kalau dalam kajian sufi itu ini man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu, tetapi penafsirannya lain oleh dia. Karena dia mengatakan Allah itu ada dalam diri kita. Tapi memang di segi makna bisa man arafa nafsahu arafa Rabbahu. Ketika dia melihat wa fi anfusikum afala tubsirun, ini bagaimana proses penciptaan manusia ini ada kehendak betapa maha kuasanya Allah, bahwa Allah lah Rabbnya dan sembahannya. Kemudian fajala minhu zaujaini. Ketika itu Allah ciptakan itu, jadi ketika dari Adam diciptakan apa? Ini berpasang-pasangan. Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Awalaisa dzalika. Ini Allah menunjukkan ini yang telah menciptakan kalian, pertama kalian itu berasal dari mani, kemudian nutfah, alaqah, mudghah sampai menjadi manusia, tumbuh, kemudian diciptakan pula untuk kalian berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Bukankah itu mampu biqadirin, berkuasa ala yuhyil mauta? Ini orang yang berbuat demikian, zat yang berbuat demikian, yang mampu menciptakan manusia dari segumpal darah atau setetes mani, bukankah dia itu mampu? Bukankah dia itu mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati? Pasti mampu. Ya, maka Allah berhujah dengan ini. Ini pahtaja subhanal ana lahu yatruku muhmalan. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu muhmalan, yaitu dibiarkan sia-sia. Ini anil amri wan nahi, itu muhmalan tanpa ada diperintah atau disuruh. Wasthawab wal iqab, tanpa ada pahala dan azab. Wa ana hikmatahu wa qudratahu ta'ba dzalik. Bahwa sungguhnya hikmah Allah dan kekuasaan Allah yaitu tidak menghendaki hal itu. Jadi Allah menciptakan ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ujian. Jadi diciptakan manusia dengan proses-proses begitu bukan berarti semena-mena berbuat tanpa ada pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Karena hikmah dan kehendak Allah tidak menghendaki asyadda iba, ya, sama sekali tidak akan menghendakkan seperti itu. Ya, kama qala ta'ala, dibandingkan pula firman Allah SWT yang lain menyebutkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu itu abasan, apa?
sia-sia, nggak ada gunanya, ya. Wa annakum ilaina la turja'un, atau kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Artinya tidak akan dibangkit dan tidak akan dibalas sesuai amalannya. Apakah kalian mengira demikian, kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ila akhir surah, sampai akhir surat Al-Mu'minun. Fa inna man naqalahu min nutfa ila 'alaqa. Sungguhnya ini zat yang mampu memindahkan, ya, menjadikan dari nutfah, yaitu dari mani, menjadi 'alaqa, segumpal darah, summa mudghah, segumpal daging, summa syaqqa sama wa sarahu, kemudian setelah itu dikembangkan, diberi pendengaran dan penglihatan, wa rakkaba fihi al-hawas, lalu memberi panca indera, ya, wal quwa, dan kekuatan, wal idham, tulang, wal manafi, serta hal-hal yang memberi manfaat kepadanya, wal a'sab, asab itu apa? Urat, wa rabatat allati hiya ashadduhu. Rabatat apa maksudnya? Tulang dan apa? Saraf. Kan rabatat yang menghubungkan antara tulang dengan segala unsur badan kita ini apa? Saraf. Urat saraf. Jadi di sini sebutnya menciptakan urat saraf. Kalau sekarang berusaha seorang dokter atau seluruh dokter dunia menciptakan satu saraf saja nggak bisa. Nah, ini keistimewaan Allah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahkam khalqahu, ghayatul ihkam, dan Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna sekali. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sangat ganteng, ya kan? Nah, dalam bentuk yang sangat muhkam, sempurna sekali. Pendengarannya, di mana ditaruh hidungnya, telinganya, matanya, ya, giginya, semuanya disusun Allah Subhanahu wa taala dengan rapi, ya. Yang barangkali kalau antum ini melihat betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana posisi telinga, di mana posisi hati, di mana semuanya, jantung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memberingatkan kepada manusia bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai unsur-unsur yang dari yang kasar sampai yang sehalus-halusnya terhadap manusia ini. Wa akhraju ala hadza syakl was surah. Lalu Allah mengeluarkan manusia dalam bentuk dan postur, ya, allati hiya atamus suwar. Ini postur yang sangat sempurna. Ya. Wa ahsanul ashkal kaifa ya'ju an inan, dan bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Bagaimana pula dia akan lemah untuk mengembalikannya? Ini bagaimana pula Allah tidak mampu untuk mengembalikannya kembali dan mengulang penciptanya maratan tsaniyah untuk yang kedua kah? Artinya di sini yang mana di awal saja kamu itu tidak ada apa-apanya, diciptakan Allah dengan selengkap-lengkapnya. Sekarang hanya untuk kedua kalinya sangat sulit bagi Allah. Akan tidak, mustahil secara akal. Karena orang yang mampu pertama kali, yakni membuat sesuatu untuk mengulangi itu sangat mudah. Nah, am kaifa yaqtadi hikmatuhu wa inayatuhu bihi ayutraku sudah. Bagaimana pula, ya, bahwa akibat ini akan kesimpulan dari hikmah dan inayahnya dengan manusia itu menjadikan manusia itu sia-sia, ya. Fala yaliku dzalika bihikmatihi, dan hal itu sama sekali tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizu anhu qudratuhu. Dan kudrat Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan lemah untuk apa? Mengembalikan manusia yang telah diciptakan, hanya mengembalikan dari unsur yang telah pernah diciptakan. Itu sangat mudah. Fa'anzur ila hadzal ihtijaj al-ajib. Di sini kata Syekh, kata muallif, coba lihat ini bagaimana hujjah yang sangat ini mengagumkan sekali, bil qaulil wajiz, yaitu dengan ungkapan yang sangat ringkas, ya, alladzi la yakunu aujaza minhu, yang tiada lagi ungkapan yang lebih ringkas tapi mengandung hujjah yang begitu lengkap untuk jawaban suatu pertanyaan, ya, wal bayan jalil, penjelasan yang begitu agung, alladzi la